Salam sejahtera, pagi baik buat kita semua. Kiranya ada damai, sukacita, kekuatan baru bahkan berkat rohani jasmani untuk semua yang tetap rindu dan haus bersekutu dengan Bapa Tuhan kita. Kita berdoa, Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau yang kami puja. Kami bersyukur buat anugerah kehidupan dan segala kebaikan-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Buka pikiran kami sehingga kami mengerti kitab suci. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan yang telah ditentukan buat kita hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebenarnya pasal 30 dan 31 berisi nubuat-nubuat Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan penebusan baik Israel atau kerajaan utara maupun Yehuda kerajaan selatan. Nubuat-nubuat Yeremia mencakup pengembalian dan pemulihan orang Yahudi dari Babel yang akan terjadi pada waktu dekat dan berbagai peristiwa yang jauh di depan berkaitan dengan Mesias pada akhir zaman, yaitu saat Kristus memerintah atas umatnya. Yeremia meyakinkan para buangan Yahudi yang menghadapi masa depan yang seolah tanpa harapan, tetap percaya bahwa umat pilihan Allah tidak akan musnah. Suatu sisa akan tetap ada dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendaknya bagi dunia. Pemulihan Israel terjadi secara tuntas. Kalau dulu Tuhan memberi otoritas kepada Yeremia untuk mewakili Tuhan, mencabut, merobohkan, dan menghukum umat berdosa, maka sekarang Tuhan sendiri akan membangun dan meneguhkan mereka. Dulu karena dosa dan ketidaksetiaan nenek moyang Israel, mereka harus menanggung pembuangan. Kini mereka sendiri diampuni dan diberi kesempatan baru untuk menjalani hidup dalam kesetiaan dan tanggung jawab penuh kepada Allah secara langsung. Sungguh luar biasa kalau Allah bekerja memulihkan umatnya. Hukuman boleh sekeras apapun, namun pengampunan Allah selalu jauh melampaui kerasnya hajaran atau pukulan seorang bapa yang penuh kasih. Pengampunan yang menyegarkan atau melegakan dan memberi kepuasan atau sukacita yang tidak terkira. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tubuh yang lelah membutuhkan istirahat yang cukup untuk kembali mendapatkan kesegaran. Tidak hanya tubuh, tetapi kondisi rohani, roh dan jiwa kita pun sama-sama membutuhkan penyegaran kembali. Setiap hari kita berperang baik melawan berbagai keinginan daging maupun berbagai godaan iblis yang terus berusaha untuk menjatuhkan orang percaya. Dan jika tidak dijaga, keadaan rohani kita bisa kehabisan tenaga dan lama-lama kering kemudian mati. Betapa berbahayanya jika kita membiarkan jiwa kita mengalami kekeringan. Di saat mengalami kekeringan, jiwa kita tidak lagi punya daya tahan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang bisa melemahkan, bahkan menghancurkan kerohanian kita. Kondisi tubuh kita bisa kita jaga dengan menjaga pola makan, berolahraga atau kembali disegarkan dengan mengambil waktu-waktu beristirahat, bersantai atau berlibur. Tetapi untuk menjaga kebugaran rohani, kita butuh firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan akan selalu menguatkan, meneguhkan, memberi kelegaan, dan menyegarkan. Pemazmur berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Hidup di dunia yang sulit ini akan membuat stamina rohani kita terus terkuras dengan cepat. Karenanya kita sangat membutuhkan sesuatu yang bisa membuatnya kembali segar. Seperti jika kita merasa lemas kepanasan, kemudian bertemu dengan air yang segar. Siraman firman Tuhan akan mengembalikan kesegaran jiwa kita. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku atas anak cucumu. Mereka akan bertumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Demikian Yesaya 44 ayat 3 dan ayat 4. Pengenalan mendalam akan Tuhan yang dibangun secara terus-menerus akan memberikan kita kesegaran seperti itu. Dalam Hosea kita bisa melihat ayat yang menerangkan hal itu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan.
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3. Setelah mengalami kemarau panjang, tidakkah curah hujan akan membuat semuanya menjadi segar kembali? Seperti itulah janji Tuhan untuk kita yang mau bersungguh-sungguh, mau mengenal dan takut akan Tuhan. Adalah sangat penting bagi kita untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan. Daud tahu betapa bahagianya jika ia tetap berada dekat dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Daud memberikan kesaksian dari pengalaman hidupnya dekat dengan firman Tuhan. Salah satunya berbunyi seperti ini. Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku menuju air yang tenang. Ia memberi aku kekuatan baru dan menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang berkuasa menyegarkan dahaga kami dan yang merana Kau buat bersuka cita. Berikan kami kerinduan dan hati yang semakin gemar akan firman-Mu. Pelihara dan tolong kami beraktivitas hari ini. Tuhan yang memimpin dan mendahului kami dalam perjalanan, pekerjaan, bahkan istirahat kami. Tuhan yang menjaga saat kami pergi dan pulang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Tuhanku di homa awal, asa mangikut Tuhan otop-top, gohiro aku ingani awal, sonang